Apa sih yang dimaksud dengan doa? Ini pertanyaan. Bapak Ibu semuanya, banyak di antara kita yang sering bertanya, kenapa doa saya tidak dijawab-jawab sama Allah? Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, tengah malam juga kita berdoa. Tapi mana ijabahnya dari Allah? Pertanyaan ini sering muncul. Minimal kita bertanya pada diri kita sendiri, walaupun tidak bertanya pada orang lain. Saya sudah doa tapi kok jawabannya belum datang-datang ini, belum dikabul sama Allah, belum diijabah sama Allah. Pertanyaannya kenapa? Permintaan kita selama ini tidak ada jawabannya atau belum ada jawabannya, belum dikabul sama Allah. Maka yang pertama, doa itu tidaklah menjadi doa kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Maka doa itu bukan sekedar permintaan, awas sekali lagi, bukan sekedar permintaan, tapi permintaan khusus dengan syarat-syarat tertentu. Maka siapapun di antara kita yang meminta kepada Allah tapi tidak memenuhi syarat doa, permintaannya belum jadi doa. Sehingga wajar sekali kalau seandainya ijabahnya tidak ada, karena berdoa pun tidak. Awas hati-hati, berdoa itu bukan asal Allahumma, 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 bukan hanya begitu. Kalau itu hanya sekedar meminta, ya Allah, minta betul, tapi doa belum. Maka kami tegaskan di sini, jangan berharap permintaannya akan dikabul oleh Allah, sedangkan syarat menjadi doanya tidak terpenuhi. Barangkali kita termasuk dalam golongan meminta tapi tidak memenuhi syarat doa. Kalau tidak memenuhi syarat doa, ya jangan berharap dikabul, dikasih sama Allah dong kalau begitu. Apalagi nyalahkan Allah. Ya Allah, hamba sudah berdoa, tapi kok enggak engkau berikan jawaban ya Allah, enggak engkau ijabah, enggak engkau kabul. Enggak. Sudah salah, kurang ajar pula sama Allah, double itu. Salahnya di mana? Salahnya tidak memenuhi syarat doa. Kurang ajarnya menganggap Allah pelit, tidak memberi jawaban doa, double. Naudzubillah. Maka pada kesempatan kali ini mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh apa saja sih syaratnya doa, sehingga kalau doa tersebut sudah terpenuhi syaratnya, maka akan datang otomatis jawabannya dari Allah. Ingat, Allah itu sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku maka niscaya aku akan jawab. Enggak ada syarat lain, pokoknya berdoa pasti dijawab. Maka para ulama sepakat, siapapun di antara kita yang berdoa kepada Allah pasti akan Allah jawab. Yang penting doanya benar-benar doa, bukan doanya hanya sekedar permintaan biasa, tidak memenuhi syarat-syaratnya. Enggak. Sama kalau diperhatikan Pak Bu, kita sholat, katanya orang sholat akan dapat pahala. Kita zakat, katanya orang zakat akan dapat pahala. Kita haji, katanya orang haji akan dapat pahala. Semua itu benar, tapi kan ada syarat dan ketentuannya. Kapan sholat kapan sholat kita dapat pahala? Kalau syarat-syarat sahnya dipenuhi, syarat wajibnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, hal-hal yang bisa membatalkannya dihindari, kemudian ikhlas tulus makan makanan yang halal, maka baru akan diterima oleh Allah. Akan berpahala itu ibadah. Zakat juga sama, dalam hal mengeluarkan zakat ada syarat-syaratnya, diantaranya harus ada niat. Kalau pengen diterima harus ikhlas karena Allah, maka diterima. Jadi awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Tolong pahami betul bahwa doa itu pasti diijabah asal memenuhi syarat-syaratnya. Sekarang apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama merupakan syarat utama doa kita agar diijabah oleh Allah.
doa tersebut didahului permohonan maaf, permintaan ampun kepada Allah. Ini nomor satu. Jadi jangan doa itu langsung begitu, Allahumma ya Allah tolong begini, berikan pada hambamu ini dan itu. Enggak. Syarat utama nomor satu adalah doa tersebut didahului permohonan ampun kepada Allah. Bahasa lainnya taubat kepada Allah. Ini pertama. Dan ini syarat utamanya. Ya Masya Allah. Jadi bahasa lainnya, sebelum kita meminta kepada Allah, damai dulu dengan Allah. Jangan sampai kita minta kepada Allah, tapi kita masih punya masalah kepada Allah. Kita punya permasalahan dengan Allah, tidak akur dengan Allah. Jadi langkah pertama, damai dulu dengan Allah. Dengan cara apa? Mohon ampun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini langkah pertama yang nomor satu. Sekarang gini, Bapak Ibu punya masalah dengan seorang teman atau tetangga. Bapak Ibu punya masalah dengan tetangga. Kemudian suatu ketika Bapak Ibu punya hajat, punya kebutuhan. Contohnya beras di rumah habis, anak-anak harus makan. Bapak Ibu punya masalah dengan tetangga, tiba-tiba datang ke tetangga, minta beras dong, kira-kira dikasih enggak? Enggak. Kata tetangganya, enak saja, kemarin ngeledek, kemarin nyaci maki, kemarin menghina, tiba-tiba datang kok minta. Tapi coba kalau datang, kemudian saat datang minta maaf dulu, tolong maafkan saya pengen damai dengan kamu. Tolong maafkan saya pengen damai dengan kamu. Saya ngerasa, saya ngaku, saya dosa, saya banyak salah. Kemudian dimaafkan oleh tetangga tadi itu. Saat dimaafkan, sudah tenang itu hati tetangga, baru kita ngomong, boleh nggak minta bantuannya? Anak-anak saya lapar di rumah, saya kehabisan beras, boleh nggak 1 liter saja? Dikasih, Bu. Memang Gusti Allah tidak seperti manusia, tapi kita dalam beretika hendaknya seperti itu. Maka saat kita ingin berdoa dan doanya betul-betul pengen dikabul sama Allah, ya tobat dulu, minta ampun dulu. Makanya cerdasnya ulama-ulama kita, coba perhatikan, setelah sholat, selesai sholat, sebelum doa apa yang dilakukan? Baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca istighfar dulu. Kenapa baca istighfar dulu? Selain ada tuntunannya dari baginda Nabi, ada hikmahnya apa? Setelahnya nanti kita mau doa. Tapi kan kita sudah minta ampun sama Allah. Maka saat berdoa, kemungkinan dijawab doanya sangat besar. Makanya kata para ulama, sebab batin yang paling besar untuk diijabahnya doa adalah kita taubat terlebih dahulu kepada Allah, minta ampun terlebih dahulu kepada Allah. Itu dulu deh nomor satu. Itu dulu nomor satu. Ya, nomor satu, minta ampun, taubat kepada Allah, damai dengan Allah. Kemudian nomor dua, supaya doa kita diijabah, wajib yakin bahwa Allah akan memberi ijabah doa kita. Siapapun yang berdoa tapi dia tidak yakin akan dijawab doanya sama Allah, enggak dijawab beneran. Doa yakin doanya akan dijawab, berharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Nah, ini sama, ini satu baris ini. Yakin doanya akan dijawab, husnudzon, baik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan ijabah untuk doanya.